Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahur Rohmah dari kelas 1 KA 35. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkalian titik pada vektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkalian dua vektor, menentukan sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor, vektor yang saling tegak lurus, vektor yang sejajar, dan proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Yang pertama ada perkalian titik dua vektor. Perkalian titik atau dot product adalah perkalian yang langsung melibatkan unsur-unsur vektornya. Misal diketahui vektor A memiliki unsur A1, A2, A3, sedangkan vektor B memiliki unsur B1, B2, dan B3. Maka untuk mencari vektor A dot vektor B, kita harus mengalihkan unsur-unsur vektor dengan unsur-unsur kedua buah vektor. Misalnya nih, unsur pertama vektor A dikali dengan unsur pertama vektor B, lalu dijumlah dengan unsur kedua vektor A dan unsur kedua vektor B, dijumlah lagi dengan unsur ketiga vektor A dan dikali dengan unsur ketiga vektor B. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas di contoh soal. Di sini diketahui vektor A itu min 2, 5, 3, sedangkan vektor B itu 1, 2, 3. Nah, kita disuruh menentukan vektor A dot vektor B dan vektor A dot 2 vektor A min B. Kita jawab pertanyaan nomor 1. Yang ditanyakan tadi kan disuruh menentukan vektor A dot vektor B. Lalu kita memasukkan vektor yang diketahui di soal tadi. Vektor A ini kan min 2, 5, 3. Sedangkan vektor B itu 1, 2, 3. Nah, cara mengerjakannya seperti yang di awal tadi ya. Unsur pertama dikali dengan unsur pertama, lalu dijumlah dengan unsur kedua, dikali dengan unsur kedua, dijumlah lagi dengan unsur ketiga, dikali dengan unsur ketiga. Nah, jadinya kan seperti ini. Min 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 3 kali 3. Lalu dioperasikan jadi min 2 tambah 10 tambah 9, hasilnya yaitu 17. Nah, untuk nomor 2, ini kan vektor A dot 2 vektor A min vektor B. Yang vektor A ini kan sudah diketahui dari soal ya. Nah, jadi kita langsung cari yang ininya aja dulu nih. 2 vektor A min B. Kita masukkan 2 ini kan dikalinya sama yang si vektor A ya. Jadi 2 dikali vektor A yaitu min 2, 5, dan 3 dikurang vektor B yaitu 1, 2, dan 3. Ini dikali masuk ya perkalian vektor ini. 2 dikali min 2, lalu 2 dikali 5, lalu 2 dikali 3. Nah, jadinya min 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 3, 6. Ini kan tidak dioperasikan apa-apa, jadi langsung diturunkan saja. Nah, ini dikurang, jadinya min 4 dikurang 1 min 5, 10 dikurang 2 itu 8, 6 dikurang 3 itu 3. Nah, ini kan udah ketemu nih, 2 vektor A min B. Kita masukin ke soal sini, operasikan. Vektor A tadi itu kan diketahui min 2, 5, dan 3. Sedangkan yang 2 vektor A min B itu diketahui yang ini nih ya. Tadi kita cari. Nah, baru dikali dengan vektor dari 2 vektor A min B. Baru dikali yang seperti nomor 1 tadi ya. Min 2 dikali min 5, ditambah 5 dikali 8, ditambah 3 dikali 3. Hasilnya 10 tambah 40 tambah 9 yaitu 59. Nah, yang kedua, menentukan sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Misalnya nih, terdapat vektor A dan vektor B yang membentuk suatu sudut sebesar theta, maka berlaku rumus perkalian dot yaitu A dot B, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dengan untuk mencari panjang vektor A ini dikuadratin, lalu di akar setiap unsurnya nih, unsur pertama di kuadrat, ditambah unsur kedua di kuadrat, ditambah unsur ketiga di kuadrat.
sama juga dengan untuk mencari panjang vektor B, yaitu di akar, lalu vektor pertama, unsur pertama B itu di kuadrat, dijumlah dengan unsur kedua di kuadrat, dan unsur ketiga di kuadrat. Nih misalnya di sini ya, ada vektor A, ada vektor B, ini kan di sini membentuk suatu sudut. Nah, kita ke contoh soal. Ketahui vektor A min 3, 4, dan akar 11, sedangkan vektor B itu 1, 3, akar 6. Jika sudut di antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka tentukan vektor A dan vektor B. Kita menggunakan rumus yang tadi ya, kita menggunakan rumus tadi yang vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta itu kan sudut yang dibentuk nih, theta. Kan udah pakai cos 60 derajat. Jadi, kita tinggal mencari yang panjang vektor A. Panjang vektor A dan panjang vektor B. Pakai rumus yang ini. Yang setiap unsurnya di kuadrat, lalu dijumlah, dan diakar. Untuk yang B, untuk yang A ini kan unsur pertamanya min 3 di kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah akar 11 di kuadrat. Hasilnya yaitu 9 tambah 16 tambah 11, hasilnya akar 36, itu panjang vektornya 6. Nah, untuk yang B, ini kan faktor unsur B-nya ini kan ada 1, 3, sama akar 6 ya. Jadi 3 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. Jadi hasilnya 9 ditambah 1 ditambah 6. Itu akar 16. Jadi panjang vektor B-nya itu 4. Nah, kita udah ketemu nih panjang vektor A dan panjang vektor B. Jadi langsung kita masukkan ke rumus nih. Di perhitungan tadi kan kita udah dapet nih, panjang vektor A-nya itu 6, panjang vektor B-nya itu 4. Lalu kita masukkan ke rumus awal tadi ya, yang vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Panjang vektor A ini kan 6, panjang vektor B itu 4, cos theta-nya itu 60 derajat theta ya. Nah, 6 kali 4 kan 24, cos 60 derajat itu setengah, jadi hasilnya 12. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui vektor A itu 1, min 3, dan vektor B itu min 4 dan 2. Berapakah besar sudut yang dibentuk antara panjang vektor A dan panjang vektor B? Nah, di sini kita menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Di sini kan belum diketahui ya sudut theta-nya, terus panjang vektornya juga belum. Jadi yang pertama kita cari nilai yang nilai yang ininya dulu nih. Vektor A dot vektor B. Dengan rumus yang pertama tadi ya. 1 dikali min 3. 1 dikali min 4 punyanya si B. Dijumlah dengan min 3 dikali 2. Hasilnya yaitu min 4 ditambah min 6, yaitu min 10. Nah, selanjutnya, kan tadi udah diketahui nih, yang vektor A dan vektor B. Selanjutnya kita mencari yang panjang vektor A dan panjang vektor B dengan rumus yang akar tadi. Untuk vektor A, karena dia kan unsurnya cuma ada 2. Jadi, yang di kuadrat dan dijumlah itu hanya 2. Yang A tadi kan 1 dan min 3, jadi 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya akar dari 1 tambah 9, yaitu akar 10. Nah, untuk yang B sama, tadi kan anggotanya itu ada min 4 dan 2, jadi min 4 di kuadrat dijumlah dengan 2 di kuadrat. Hasilnya yaitu akar dari 16 tambah 4, yaitu akar 20. Nah, kita kan tadi udah dicari tuh satu-satu, dapat yang A dot
vektor A dot vektor B dan panjang vektor A dan juga panjang vektor B. Jadi sekarang kita menentukan si tetanya ini. Nah, karena yang dicari kan cos tetanya, jadi kita pindah ruaskan sebelah sana ya kan. Jadinya vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A dot vektor B itu kan tadi hasilnya min 10. Lalu dibagi panjang vektor A tadi kan akar 10, panjang vektor B itu akar 20. Ini dikalikan akar dengan akar kan jadinya akar 200 ya. Min 10 per akar 200. Nah, ini 200 ini bisa disederhanain dengan 200 itu kan sama aja nilainya kayak 100 kali 2. Nah, jadi dipecah begitu biar bisa dijadiin pecahan kayak gini. Ya. Nah, min 10. Ini kan akar 10 kalau dikeluarin kan jadinya 10. Jadi keluar 10, jadinya min 10 per 10 akar 2. Nah, ini kan sama-sama dibagi 10 nih, atas bawah. Jadinya min 1 per akar 2. Ini kan di sini sama di 1 ya. Nah, ini kita rasionalkan dulu dengan dikali dengan akar 2. Kali akar 2 per akar 2, hasilnya yaitu min setengah akar 2. Sudut yang punya nilai cos akar 2 itu kan 45 derajat. Tapi di sini kan di sini nilainya negatif ya. Yang mana kalau cosnya negatif itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 yaitu lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, jadi kita pakai rumus yang 180 derajat dikurang theta. Theta-nya ini 45 derajat dari cos yang sudah kita tentukan. Sama dengan 135 derajat. Maka sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor tadi adalah 135 derajat. Vektor yang saling tegak lurus ini kan bisa dibilang sudutnya 90 derajat ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, maka di sini kan untuk kalau mencari sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor itu tadi rumusnya yang ini ya. Perubahan dari yang vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, sedangkan untuk mencari sudutnya, ini rumusnya yang cos theta sama dengan vektor A dot vektor B sama per panjang vektor A dot panjang vektor B. Nah, kalau saling tegak lurus itu kan sudutnya itu 90 derajat ya, atau siku-siku. Maka berlaku vektor A dot vektor B sama dengan 0. Nah, kenapa? Di sini kita ada pembuktiannya. Kenapa dia bisa 0? Nah, karena vektor A tegak lurus vektor B, artinya kan sudutnya 90 derajat. Sehingga kalau dimasukin ke rumus yang vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini kan dimasukin rumus cos 90. Kita masukin sudut yang 90 derajat karena diketahuinya kan vektor A tegak lurus vektor B. Nah, cos 90 derajat itu kan 0. Jadi, kalau misalnya ini 0 dikali panjang vektor B dikali panjang vektor A itu kan hasilnya 0 ya. Karena apapun yang dikalikan 0, hasilnya akan tetap 0. Maka di sini terbukti kalau vektor A dot vektor B itu sama dengan 0. Contoh soal, yang pertama diketahui dua vektor A yaitu 2, min 5, 1, sedangkan vektor B itu X, min 2, dan 4 yang saling tegak lurus. Nah, kita disuruh menentukan nilai X-nya dari si vektor B. Kita menggunakan rumus yang tadi langsung. Jadi kan berlaku vektor A dot vektor B sama dengan 0 jika dua buah vektornya itu saling tegak lurus. Nah, ini kan udah di garis bawah, udah diberitahu dari soal kalau dia tegak lurus. Nah, jadi kita langsung pakai yang ini sama dengan 0. Karena kan tadi kita udah membuktikan ya itu benar adanya kalau vektor A dan vektor B itu 0. Jadi kita langsung masukin aja nih. Vektor A itu kan 2, min 5, 1. Vektor B itu X, min 2, dan 4. Sama dengan 0.
Nah, kalau udah seperti ini, dikali seperti yang awal tadi, kalian dua buah vektor. Unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua, unsur ketiga dengan unsur ketiga. Nah, kan jadinya 2 dikali X, 2X, min 5 dikali min 2 itu plus 10, 1 dikali 4 itu 4, sama dengan 0. Jangan lupa ya ditulis. Nah, ini kan yang ini 10 tambah 4, itu kan 14. Langsung dioperasikan, jadi 2X plus 14 sama dengan 0. Nah, 14-nya ini dipindah ruaskan jadi min 14. Lalu untuk mencari X-nya yaitu min 14 dibagi 2, yaitu nilainya 7. Jadi kita mendapatkan vektor B yang X ini adalah min 7. Selanjutnya ada vektor yang sejajar. Nah, di vektor yang sejajar ini ada sudut yang berlawanan ataupun searah ya. Nih, terlihat di gambar yang searah itu panahnya memiliki arah yang sama, sama-sama ke atas. Kalau ini berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini juga berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, dua vektor atau lebih sejajar memiliki kemiringan vektor yang sama, yaitu searah atau berlawanan arah antara vektor tersebut, di mana panjang vektornya tidak harus sama. Dengan kata lain, jika dua vektor sejajar, maka salah satu vektor adalah kelipatan dari vektor yang lainnya. Definisi dua vektor sejajar itu, vektor A sejajar vektor B, ditulis vektor A slash 2 kali vektor B apabila vektor A sama dengan K vektor B. Dengan K ini bilangan skalar ya, yaitu dia juga anggota bilangan real. K ini disebut pengali atau kelipatan dari vektor lain. Nah, beberapa kemungkinan nilai K yaitu K bernilai positif, maka vektor A searah dengan vektor B. Jika K bernilai negatif, maka vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Iya, ini kan dia K-nya, ini K-nya nih, 2. Di sini K-nya min 3. Di sini ada sebenarnya nih min 1. Nah, ini kan dijelaskan ya, jika K-nya positif, maka dia searah dengan B. Nah, ini kan 2 nih positif, dia searah. Lihat anak panahnya, sama-sama ke atas. Dia searah kan. Nah, jika K-nya ini negatif, dia vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Nih, ini kan nilainya negatif. Panahnya berlawanan arah, yang satu ke atas, yang satunya lagi ke bawah. Nah, untuk K sama dengan 0, berarti vektor A itu sama dengan B. Jadi panjangnya ini sama. Sedangkan kalau K-nya sama dengan min 1, panjang kedua vektor itu sama, tetapi berlawanan arah nih. Ini kan min 1 juga nih. Ini min 1. Dia berlawanan arah, tapi panjangnya sama. Panjang vektornya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui vektor A memiliki nilai min I plus 3J plus 2K. Jika vektor B berlawanan arah dengan vektor A dan memiliki panjang yang sama, tentukan vektor B. Di sini kata kuncinya berlawanan arah, tapi memiliki panjang yang sama. Kita lihat yang halaman sebelumnya ya. Berlawanan arah memiliki panjang yang sama. Nih, berarti kan dia min 1 ya Kak-nya. Maka langsung dibuat aja. Vektor B sama dengan min vektor A. Karena kan dia berlawanan arah nih dengan vektor A. Tapi panjangnya sama. Panjangnya sama itu sama dengan B min A. B sama dengan A. Tapi karena dia berlawanan arah, jadi nilainya negatif. Langsung dimasukkan yang vektor A itu kan, ini kita ambil konstantanya ya. Di sini kan min I itu sama aja min 1, lalu plus 3, dan plus 2. Terus dikali sama min yang di depan tadi. Jadi 1, min 3, min 2.
Nah, sehingga vektor B itu nilainya I min 3J min 2K. Selanjutnya yaitu proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Misal nih, jika vektor A diproyeksikan secara tegak lurus pada vektor B, maka akan diperoleh sebuah vektor baru yang segaris dengan vektor B dan titik awalnya berimpit dengan titik awal vektor A dan vektor B. Vektor baru tersebut disebut proyeksi ortogonal dari vektor A pada B, sedangkan panjangnya disebut proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Nah, berarti di sini, ini kan ada vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B. Nah, diproyeksikan itu di sini ya. Nih, diproyeksikan secara tegak lurus. Menghasilkan sebuah vektor baru yaitu vektor C. Nah, vektor baru ini kan disebut proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B. Nah, untuk proyeksi skalar atau panjang vektor C itu yang ini. Nah, misal nih, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah sudut lancip. Dan proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B adalah C nih. Ini kan misalnya dia dibentuk sudut lancip. Sudut lancip itu kan kurang dari 90 derajat ya. Kurang dari 90. Nah, terus dia proyeksi ortogonal dari vektor A pada vektor B itu C. Nah, berarti proyeksi ortogonalnya yang ini. Sedangkan proyeksi skalar ortogonalnya ini. Berarti ini tuh panjang dari vektor C ya. Maka berlaku cos theta sama dengan panjang vektor C dibagi panjang vektor A. Atau bisa juga besar vektor C sama dengan besar vektor A dikali cos theta. Nah, itu tadi kan sudut lancip. Kalau yang ini sudut tumpul. Misal sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu sudut tumpul dan panjang proyeksi ortogonalnya adalah panjang C. Nih, ini kan panjang ortogonal si C. Maka berlaku cos itu sama dengan besar vektor C per besar vektor A. Atau besar vektor C sama dengan besar vektor A dikali cos 180 min theta. Ini kan dia tumpul itu di di lebih dari 90 tapi kurang dari 180 ya. Berarti kan dia kalau di bilangan garis itu ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan cosnya positif, cosnya negatif ya kalau di kuadran 2. Jadi misalnya dia kalau di sini min. Terus cos di sini juga kan nanti hasilnya bakal min karena dia ada di kuadran 2. Nah, kalau yang di sudut lancip dia kan 90 derajat, cosnya positif. Kalau sudut tumpul tadi yang saya bilang dia karena ada di kuadran 2, cosnya negatif nilai cosnya. Nah, berarti nanti eh, besar besar panjang si C ini atau proyeksi skalar si C ini akan selalu positif. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah besar vektor C sama dengan harga mutlak dari besar vektor A dikali cos theta. Kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui besar vektor A itu 6, sedangkan besar vektor B itu 4. Vektor A dan vektor B ini membentuk sudut sebesar 120 derajat. Maka tentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kita menggunakan rumus yang panjang vektor C sama dengan harga mutlak dari besar vektor A dikali cos theta. Besar vektor A ini kan diketahui di soal yaitu 6. Sedangkan cos theta ini theta-nya diketahui juga 120 derajat. Jadi, harga mutlak dari 6 dikali cos 120 derajat itu min setengah. Dikali min setengah, hasilnya yaitu harga mutlak min 3, jadinya yaitu 3.
sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.